Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Andika dengan NIM 23115609 dari kelas Informatika 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas OAK yang diberikan oleh dosen saya. Soalnya ada 5. Yang pertama, mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer. Yang kedua, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache. Yang ketiga, jelaskan tentang mapping cache memori. Yang keempat, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Yang kelima, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Ya, jawaban soal pertama, memori cache sangat penting dalam sistem komputer karena yang pertama, kecepatan akses. Cache menyediakan waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan memori utama yaitu atau RAM, memungkinkan CPU untuk mengambil data dan instruksi dengan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi latensi. Dengan menyimpan data yang sering digunakan, cache mengurangi latensi yang terjadi saat CPU harus mengakses memori utama, meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Yang ketiga, meningkatkan kinerja CPU. Dengan mempercepat akses data, cache memungkinkan CPU bekerja lebih efisien, sehingga meningkatkan throughput dan responsivitas aplikasi. Yang keempat, efisiensi energi. Mengurangi kebutuhan akses ke memori utama tidak hanya mempercepat proses tapi juga menghemat konsumsi daya, yang penting untuk perangkat mobile dan sistem yang sensitif terhadap energi. Dengan fungsi-fungsi ini, cache berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Jawaban soal kedua. Perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache terletak pada lokasi, ukuran, kecepatan, dan fungsinya. Yang pertama, L1 cache. Lokasinya terintegrasi langsung ke dalam inti CPU. Ukurannya umumnya kecil, biasanya 16-128 KB per inti. Kecepatannya sangat cepat karena berada dekat dengan CPU. Fungsinya menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan. Yang kedua, L2 cache. Lokasinya juga terintegrasi ke dalam CPU, tetapi bisa berada di luar inti atau di dekatnya. Ukurannya lebih besar daripada L1, biasanya 256 KB hingga beberapa MB. Kecepatannya sedikit lebih lambat dibandingkan L1 tetapi lebih cepat dari memori utama. Fungsinya menyimpan data yang tidak muat di L1, berfungsi sebagai buffer tambahan. Yang ketiga, L3 cache. Ukuran lokasi berada di dalam CPU tetapi biasanya di bagian antara beberapa inti. Ukurannya lebih besar, bisa mencapai beberapa MB hingga puluhan MB. Kecepatan lebih lambat dibandingkan L1 dan L2, tetapi lebih cepat dari memori utama. Fungsinya mengurangi latensi akses data antara inti dan menyimpan data yang kurang sering diakses. Secara keseluruhan, semakin tinggi level cache, semakin besar kapasitasnya, tetapi semakin rendah kecepatan aksesnya. Jawaban soal ketiga. Mapping cache memori adalah proses penempatan data dari memori utama ke dalam cache. Ada beberapa metode mapping yang umum digunakan. Yang pertama, direct mapped cache, yaitu setiap blok memori utama dipetakan ke satu lokasi tertentu dalam cache, memudahkan implementasi dan memiliki waktu akses cepat, tetapi dapat menyebabkan banyak konflik jika beberapa blok memori yang berbeda bersaing untuk lokasi cache yang sama. Yang kedua, fully associative cache, yaitu setiap blok memori dapat disimpan di mana saja dalam cache, yang memberikan fleksibilitas maksimum dalam penyimpanan, tetapi memerlukan logika pencarian yang lebih kompleks sehingga bisa memperlambat waktu akses. Yang ketiga, set associative cache, yaitu cache dibagi menjadi beberapa set dan setiap blok memori dapat disimpan di mana saja dalam set tertentu. Kombinasi keuntungan dari metode direct mapped dan fully associative dengan keseimbangan antara kompleksitas dan fleksibilitas. Contohnya, dalam 2-way set associative cache, setiap set dapat menyimpan 2 blok memori.
Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kompleksitas, kecepatan akses, dan pengelolaan konflik. Selanjutnya, soal nomor 4. Algoritma penggantian cache memori digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dihapus ketika cache penuh dan data baru perlu dimasukkan. Berikut adalah beberapa algoritma yang umum digunakan. Yang pertama, Less Recently Used atau LRU, yaitu menghapus blok yang paling jarang digunakan dalam waktu dekat. Algoritma ini mengasumsikan bahwa data yang paling lama tidak digunakan kemungkinan tidak akan digunakan lagi. Kelebihannya efektif dalam banyak skenario. Kurangannya memerlukan lebih banyak sumber daya untuk melacak urutan penggunaan. Kemudian yang kedua, first in first out atau FIFO, yaitu menghapus blok yang pertama kali dimasukkan ke dalam cache. Ini mirip dengan antrean. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak selalu efisien karena data yang sering digunakan bisa saja dihapus lebih awal. Selanjutnya yang ketiga, Less Frequently Used atau LFU, yaitu menghapus blok yang paling jarang diakses selama periode waktu tertentu, menghitung frekuensi akses data. Kelebihannya lebih baik dalam situasi di mana pola akses data tidak berubah. Kekurangannya memerlukan perhitungan frekuensi yang dapat meningkatkan kompleksitas. Kemudian yang keempat, random replacement, yaitu memilih blok secara acak untuk dihapus. Kelebihannya sangat sederhana dan cepat. Kurangannya tidak efisien karena tidak mempertimbangkan pola akses. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, optimal page replacement, yaitu menghapus blok yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama di masa depan. Kelebihannya menyediakan kinerja terbaik dalam teori. Kekurangannya sulit diimplementasikan karena memerlukan pengetahuan tentang masa depan. Setiap algoritma memiliki konteks penggunaan dan kelebihan tersendiri tergantung pada pola akses data dan kebutuhan sistem. Selanjutnya soal nomor 5. Jawaban soal nomor 5. Salah satu memori yang umum digunakan saat ini adalah RAM atau Random Access Memory. Penjelasannya tentang RAM. Fungsinya, RAM berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat untuk pemrosesan informasi. Karakteristik volatil. Data dalam RAM hilang saat daya mati, sehingga tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Kecepatannya, RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD. Tipenya, ada beberapa tipe RAM seperti DDR4 dan DDR5 yang menawarkan peningkatan kecepatan dan efisien daya. Penggunaan RAM digunakan dalam berbagai perangkat termasuk komputer, laptop, dan smartphone untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi dengan efisien. Kapasitas RAM yang cukup besar dapat meningkatkan kinerja multitasking dan pengolahan data. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.